Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB menekankan dalam fase penanganan darurat pemerintah daerah harus segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan masa transisi tanggap darurat menuju pemulihan secara paralel. Dalam fase ini pemerintah daerah harus segera membuat data terkait dampak kerusakan infrastruktur bangunan, baik rumah warga maupun segala sarana dan prasarana umum lainnya. BNPB akan memberikan dukungan penuh untuk perbaikan rumah warga yang rusak, sehingga pendataan harus segera dituntaskan. Sedangkan untuk perbaikan infrastruktur seperti jembatan yang rusak, BNPB meminta dukungan kepada TNI dan Polri untuk membangun jembatan darurat. Sebetulnya waktunya tidak dibakar. Di lapangan Bupati tadi ada infrastruktur yang rusak, dari kepala desa juga terkait dengan jalan-jalan yang longsor, ini terus dibersihkan. Kita datangkan alat-alat berat dari luar daerah Pekalongan, ada jembatan-jembatan yang putus, kita laksanakan jembatan darurat, ada beli dari pemerintah provinsi Jawa Tengah maupun dari TNI, dari Kodam, ada Bapak Pangdam juga. Kemudian masuk di transisi ini mulai pendataan, mana yang harus segera, yang menjadi prioritas adalah rumah masyarakat yang rusak, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Nah setelah itu masuk transisi, setelah transisi masuk rehabilitasi rekonstruksi. Tadi juga saya sudah menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan supaya dibuat segera rencana rehabilitasi rekonstruksi pas. Hari ketiga pencarian korban longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah kembali menemukan satu jenazah dari lokasi tanah longsor. Saat ditemukan posisi korban berada 200 meter dari rumah sekretaris desa Kasimpar yang menjadi tempat berlindung beberapa warga dari guyuran hujan yang disertai petir. Jumlah korban yang ditemukan meninggal dari bencana tanah longsor ini menjadi 22 orang. Upaya evakuasi masih dilanjutkan untuk mencari 4 orang lainnya yang dilaporkan hilang. Dalam upaya mengevakuasi korban hilang, Basarnas melakukan perluasan area pencarian dan menerjunkan sekitar 1.200 personel yang dibagi ke beberapa titik longsor. Sementara itu, tim K9 Polda Jawa Tengah menemukan jenazah bayi berusia 5 bulan yang tertimbun akibat tanah longsor di Kabupaten Pekalongan. Bayi yang bernama Abian ditemukan dalam keadaan tertutup selendang di bawah kasur yang tersangkut pohon bambu. Proses pencarian korban longsor dan banjir bandang ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Mereka berharap dapat menemukan korban lain yang mungkin masih tertimbun. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno memastikan tanggap darurat bencana longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berjalan dengan baik. Menurut Menko PMK, fokus pemerintah adalah pelayanan selama tanggap darurat di pengungsian. Sementara pasca bencana, pemerintah harus menyiapkan hunian sementara dan tetap. Ya, kami di Kemenko PMK salah satunya kan kita mengkoordinasi untuk urusan kebencanaan. Jadi sejak kejadian kemarin kami di Kemenko PMK bersama dengan BNPB sudah ke lapangan, ada deputi ke lapangan, terus kemudian ada staf sus juga, ada staf ahli, kita juga ke lapangan untuk menjamin bahwa tanggap darurat bisa berjalan dengan baik. Jadi kita harapkan ini segera sejauh ini tanggap darurat berjalan dengan baik, tapi pasca itu kan masih banyak hal yang harus disiapkan ya. Seperti biasa kita harus memikirkan pelayanan selama tanggap darurat di pengungsian dan lain-lain, tapi setelah itu kita harus memikirkan hunian sementara, hunian tetap dan lain-lain. Itu sudah menjadi standar kami dan BNPB sudah bergerak sangat cepat di lapangan bersinergi dengan KL dan Pemda. Pemirsa, kami ajak Anda melihat lokasi longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan yang kami ambil melalui udara.
Masih ada sedikitnya 4 korban lagi yang belum ditemukan di lokasi longsor Pekalongan, Jawa Tengah. Bagaimana situasi terkini di posko evakuasi di Pekalongan saat ini? Kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di lokasi. Hamzah, apakah evakuasi korban longsor masih berlangsung? Ya, Priska dan juga pemirsa, saat ini proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini sudah diakhiri untuk hari Kamis pada hari ini. Karena sebelumnya ini menurut pantauan kami juga terdapat curah hujan yang mengguyur di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, di mana ini merupakan salah satu titik di mana terjadinya bencana tanah longsor. Bisa dilihat di belakang saya saat ini merupakan petugas yang juga sebelumnya melakukan proses evakuasi saat ini sudah kembali ke posko yang berlokasi di Puskesmas Petung Kriono. Sebelumnya para petugas yang ditugaskan sejak pagi tadi ini sudah menemukan satu lagi tambahan dari jasad korban yang ditemukan di TKP bencana tanah longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya dari jenazah yang ditemukan ini ditemukan di salah satu titik yang disebut dengan sektor 2 dan ditemukan di sekitaran pukul 12.05. Saat ini posko dari evakuasi bencana ini juga masih terus dibuka, mengingat dengan masih adanya 4 korban yang sebelumnya belum ditemukan. Kami juga sebelumnya sempat berbincang dengan salah satu korban yang merupakan saksi mata juga yang mengalami kejadian tanah longsor di hari pertama. Sebelumnya kami sempat berbincang dan berikut pernyataan dari saksi yang sebelumnya mengalami kejadian tanah longsor. Waktu kejadian longsoran, saya sama istri itu kejebak. Pertama saya naik, ada longsoran satu di tempatnya komplek rumahnya Bapak Pendeta. Terus saya turun lagi, itu mau lewat pom mini, sudah nggak bisa, sudah banjir. Akhirnya saya sama istri saya mau menyerang, tapi istri saya nggak mau. Akhirnya saya pulang lagi ke arah atas terobosan, itu ngelewati longsoran. Ini Bapak naik motor atau jalan kaki, Pak? Naik motor. Lah terus longsoran yang pertama sudah saya lewati, depannya lagi ada longsoran. Udah saya lewati lagi, masih ada lagi longsoran lagi. Terus 4 kalinya longsoran itu saya di tengah-tengah longsoran. Itu ada longsoran lagi dari atas. Akhirnya motor saya tertinggal. Saya lari ke daerah Kasimpar desa. Setelah itu saya di sebelahnya balai desa kan banjir. Akhirnya saya neduh di sebelahnya balai desa Kasimpar. Setelah itu airnya di depan balai desa sudah agak kecil. Saya terus neduh lagi di tempat. Ya, saat ini juga Priska dan juga pemirsa, menurut keterangan saksi yang tadi selamat ini masih parah terjadinya lokasi longsor di Kecamatan Petung Kriono. Di belakang saya ini di posko evakuasi bencana ini juga terdapat satu tenda yang sebelumnya digunakan oleh tim SAR gabungan untuk menaruh salah satu jenazah yang sebelumnya ini ditemukan di TKP tanah longsor. Mengingat masih ada 4 orang hilang yang dilaporkan, nantinya tim SAR gabungan ini akan melakukan evakuasi lebih lanjut yang sepertinya akan dilakukan pada esok hari, mengingat pada saat ini kabut sudah mulai turun dan menurut pantauan kami juga tadi sempat terjadinya hujan. Sementara itu, Priska. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari lokasi longsor Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, salam sehat dan hati-hati selalu. Proses identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat masih terus berlangsung di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hingga kini tim Disaster Victim Identification telah mengambil 22 sampel DNA untuk membantu proses identifikasi. Hingga saat ini total 11 jenazah telah ditemukan dan sudah berada di Rumah Sakit Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim forensik terus bekerja demi memberikan kepastian kepada keluarga korban.
Proses identifikasi diperkirakan akan memakan waktu beberapa minggu ke depan. Rumah Sakit Polri pun mengimbau keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor dan menyerahkan data antemortem seperti rekam medis, foto gigi, atau barang pribadi untuk mempercepat proses identifikasi. Pemirsa, di hari ke-7 pencarian korban, petugas kembali menemukan 2 kantong jenazah di lokasi kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga 1 kantong jenazah merupakan sisa potongan tubuh dari korban yang berhasil dievakuasi pada hari Selasa lalu. Proses pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat masih terus dilakukan. 2 kantong jenazah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. 2 jenazah tersebut ditemukan di lantai 8 Glodok Plaza. Potongan jenazah pertama ditemukan di lorong lantai bagian kiri, sedangkan potongan jenazah kedua ditemukan di bagian bawah. Diduga salah satu kantong jenazah merupakan sisa potongan tubuh yang sama dari korban yang ditemukan pada hari Selasa lalu. 1, tapi yang kemarin kan ada kemarin kan temukan 1. Tadi kita cari lagi di bawahnya yang kemarin ketemu. Cuma kemungkinan itu jadi satu orang. Oh, jadi di lorong tempat yang sama, ya. Tadi di tempat yang berbeda. Tadi di lorong tapi yang sebelah kiri kalau dari sini. Ya, 2 kantong jenazah. Mungkin itu dia, kalau sudah selesai kita semua waktu tergantung Pak Kapolsek, ketika ini kita siap gitu dengan 10-15 tim rescue yang untuk pencarian korban. Proses pembersihan lokasi kejadian sudah mencapai 50%. Rencananya, polisi akan melakukan olah TKP pada hari Jumat besok. Diketahui sudah 11 kantong jenazah berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati. Namun hingga saat ini, polisi belum merilis hasil identifikasi korban. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Yudi Permana, Rama Romadona melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila di Glodok, Jakarta Barat, dan rekan Jessica Winoto di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kita ke rekan Henry terlebih dahulu di Glodok, Jakarta Barat. Henry, apakah korban kebakaran sudah ada yang kembali ditemukan sampai sore ini? Priska dan juga pemirsa, kalau untuk saat ini, kalau terkait dengan update jenazah atau kantong jenazah yang ditemukan, kalau untuk saat ini sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini belum ada temuan baru. Kemudian kalau untuk informasi yang kami terima ini dari pihak BPBD masih tercatat ada 14 korban atau 14 orang yang masih dinyatakan hilang. Kemudian juga untuk saat ini memang kemarin diupdate untuk terakhir sudah ada 11 kantong jenazah yang ditemukan. Kalau kami dapat gambarkan situasi terkini dan kami dapat tunjukkan visual terkini, inilah visual terkini di mana lokasi tempat terjadinya kebakaran di Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, di mana ini sudah cukup membaik dibandingkan dengan hari kedua sampai dengan di hari kelima. Para puing-puing yang ada di sekitaran Glodok Plaza ini sudah cukup dirapihkan. Kemudian juga sejumlah aktivitas di sekitaran daripada Glodok Plaza juga sudah mulai dibuka. Seperti halnya toko-toko yang berada di sekitaran Glodok Plaza juga sudah mulai buka, kemudian juga masyarakat juga sudah bisa berlalu lalang. Namun kalau untuk garis polisi atau polis lain sendiri masih terpasang, mengingat untuk di esok hari ini akan dilakukan proses TKP atau olah TKP yang akan dilaksanakan di hari Jumat. Kalau untuk saat ini di hari ke-8 tandanya ini proses daripada pencarian korban masih terus dilaksanakan, kemudian juga untuk melakukan clear area di lantai 8 karena mengingat untuk posisi terparah atau kebakaran yang terparah ini berada di lantai 8 sampai dengan lantai 9, sehingga untuk saat ini memang total atau bisa dikalkulasikan mencapai 50% untuk jumlah atau proses pembersihan sendiri telah dilakukan. Kemudian kalau untuk saat ini memang juga sejumlah toko juga sudah mulai buka dan tentunya kita akan terus pantau karena mengingat untuk saat ini belum ada temuan baru dari pihak damkar maupun pihak terkait yang terus melakukan proses evakuasi di hari ke-8 saat ini. Kami akan pantau terus, Priska, bagaimana update terkini di lokasi tempat terjadinya kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Priska. Baik, terima kasih Henry Aprila. Selanjutnya kita beralih ke rekan Jessica Winoto di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat sore Jessica, apa saja update terkini dari sana?
Ya baik, selamat sore Priska dan juga pemirsa, bahwa update terkini di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, bahwa sampel postmortem para korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat bertambah, yaitu 10 sampel, yaitu menjadi 32 sampel yang sebelumnya adalah 22 sampel. Hal ini memang disebabkan karena kemarin tim damkar atau tim gabungan pencarian korban kebakaran Glodok Plaza berhasil mengevakuasi 2 kantung jenazah yang langsung diantarkan ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dan tiba kemarin malam. Dan selain itu pun Priska dan juga pemirsa, bahwa dapat kami sampaikan proses identifikasi identitas para korban hingga saat ini masih berlangsung, dan para identitas korban ini pun masih belum ada hasilnya karena memang para tim forensik masih kesulitan untuk mengidentifikasi para korban karena kondisi korban yang saat ini sudah sangat parah atau mengalami luka bakar derajat 4 atau luka bakar yang sudah menembus 2 lapisan kulit serta jaringan lainnya seperti otot dan juga tulang, sehingga memang hal ini menyulitkan para tim forensik untuk mengidentifikasi para identitas korban. Selain itu pun kendala yang dialami oleh tim forensik adalah ketidakpastian data korban. Selain itu pun Priska dapat kami sampaikan bahwa proses identifikasi ini akan terus berjalan dan kira-kira akan berlangsung selama seminggu hingga 2 minggu ke depan. Selalu dapat kami sampaikan juga ya pemirsa, bahwa pos dari antemortem hingga saat ini masih dibuka karena memang proses evakuasi para korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat hingga saat ini masih dilakukan oleh para tim gabungan pencarian korban Glodok Plaza. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Henry Aprila melaporkan langsung dari kawasan Glodok, Jakarta Barat, dan Jessica Winoto dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut dan Bakamla kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang. Pembongkaran diharapkan bisa rampung dalam 2 hingga 5 hari ke depan. Dan berikut laporan dari Syahreza Zanski dan juru kamera Laksana dari kawasan Tangerang, Banten. Pemirsa, TNI Angkatan Laut kembali melakukan pembongkaran pagar laut yang terbentang di pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan hari ini sudah diberangkatkan beberapa kendaraan tempur seperti 1 amfibi dan dilanjutkan dengan puluhan perahu karet yang sudah diberangkatkan pada pagi ini dan melibatkan beberapa ratusan personel yang tadi sudah dimulai dengan apel pagi. Dan tidak hanya TNI Angkatan Laut, ada beberapa personel lain seperti dari pihak Bakamla dan juga polisi air, dan ini ditargetkan akan rampung hingga 10 hari ke depan, dan ini tergantung situasinya karena ada beberapa faktor seperti kendala cuaca sehingga diharapkan bisa rampung dalam 10 hari ke depan untuk pembongkaran yang dimulai sejak kemarin. Dan tentunya ini dibongkar dengan cara mengikat tali ke rangkaian bambu yang terbentang, dan ini ditarik nanti dengan beberapa perahu yang tersedia pada hari ini, sehingga ini diharapkan bisa melepas dampak ataupun tidak mempengaruhi para nelayan yang mana ada lebih dari 3.500 nelayan yang terdampak akibat pagar laut kali ini. Namun diharapkan ini bisa rampung dalam waktu 10 hari ke depan, di mana hari ini sudah ada beberapa rampur yang dikerahkan, 1 rampur dan juga beberapa puluhan perahu karet pada hari ini. Dari Tangerang, Banten, Syahreza Zanski, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke India untuk melakukan kunjungan kerja. Kita simak keterangan pers Presiden Prabowo di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ada yang mendahului, yang berangkat lebih dulu di sana melakukan dengan delegasi beberapa menteri yang sudah ada yang mendahului, yang berangkat lebih dulu di sana melakukan pertemuan-pertemuan dengan counterpart mereka, mitra mereka, menyelesaikan beberapa perjanjian MOU. Saya di situ tentunya melaksanakan kunjungan kenegaraan, pertemuan bilateral, dan kedua saya diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76 Hari Republik India.
yaitu 26 Januari 2025. Tentunya saya akan lakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India dan Perdana Menteri India. Perdana Menteri India Yang Mulia Narendra Modi dan Presiden India Yang Mulia Drupadi Murmu. Perjanjian-perjanjian pertukaran MOU meliputi beberapa bidang, di antara bidang kesehatan, pertukaran program kebudayaan, masalah keamanan, keselamatan maritim, serta pengembangan teknologi dan digital. Saya juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh industri, tokoh-tokoh pengusaha-pengusaha dari India yang ingin investasi di Indonesia. Di situ juga hadir perwakilan dari Kadin kita. Dalam perayaan Hari Republik mereka yang ke-76, mereka juga mengundang pasukan kita, pasukan TNI yang akan ikut defile. Dan kalau tidak salah kita mendapat tempat kehormatan, kita yang paling depan dalam defile tersebut sebagai kontingen kehormatan. Yang hadir dari kita adalah 352 prajurit TNI dan para taruna dari Akademi Militer. Dari India saya akan bertolak ke Malaysia untuk melakukan kunjungan kenegaraan juga, memenuhi undangan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim, dan juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia. Tadi India sebagai negara yang sangat penting bagi Indonesia, negara sahabat, salah satu negara yang paling mendukung perjuangan kemerdekaan kita. Mereka lebih dulu merdeka tahun 47, dan setelah itu mereka terus mendukung perjuangan kemerdekaan kita. Kita masih melakukan perang kemerdekaan sampai tahun 49, dan mereka waktu itu mengirim bantuan obat-obatan, bantuan keuangan dan sebagainya, mendukung perjuangan kemerdekaan kita. Jadi bagi kita India adalah negara sahabat dan mitra yang sangat penting. Demikian juga Malaysia, tetangga dekat kita, bangsa yang serumpun, memiliki latar belakang budaya, latar belakang etnis, latar belakang sejarah yang sama, banyak persamaan, dan kita semakin bekerja sama sebagai negara-negara pendiri ASEAN bersama Singapura, sama Thailand, Philippines, bersama Brunei. Kita bersama-sama yang merupakan penggerak ASEAN. Tentunya sekarang ASEAN sudah berkembang, dan peran Indonesia, Malaysia, saya kira dalam menjalankan kerjasama ASEAN dan kerjasama strategis lainnya sangat penting. Saudara-saudara, tentunya saya mohon doa agar kunjungan ke India dan Malaysia berjalan lancar. Dan pada kesempatan ini pula saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah bencana banjir dan longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, yang mengakibatkan korban jiwa. Saya sudah
tugaskan langsung Kepala BNPB dan aparatnya untuk bergerak cepat di lokasi, membantu pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk meyakini bahwa segera ada tindakan bantuan dan semua bantuan harus cepat dan tepat sasaran. Saya terus akan memantau perkembangan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan dan dengan demikian saya mohon diri untuk segera berangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, selamat sore, selesai. Anggota Komisi 4 DPR Firman Subagio melepas PIN anggota DPR dari jasnya di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja di gedung DPR Jakarta. Aksi ini dilakukan Firman untuk menunjukkan rasa malunya sebagai wakil rakyat karena masalah pagar laut yang masih berlarut-larut. Kita pikirkan bersama, semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Saya selalu dengan Pak Prabowo, oleh karena saya minta kepada Komisi 4, spirit semangat presiden kita yang begitu luar biasa, harus kita dukung dari DPR ini. Jangan sampai DPR ini dianggap sebagai atau dicap sebagai lembaga stempel. Kami sudah terjun kemarin, ternyata tidak cukup hanya pagar misterius di tengah laut. Saya kebetulan ditugasi untuk di wilayah sebelah. Lebih terkejut lagi ini, ada 1063 hektar mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikatkan untuk pariwisata. Padahal jelas-jelas dalam PSN itu, wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Ini nanti kita bahas dengan Menteri Perhutanan nanti siang. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat yang menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Pemirsa, keberadaan pagar laut yang membentang di sepanjang 30,16 km di perairan kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten menuai berbagai polemik sebab dibangun tanpa izin. Bagaimana implikasi hukumnya? Sudah bersama kami Profesor Ari Afriansyah, pakar hukum laut Republik Indonesia. Selamat sore, Prof. Ari. Selamat sore Mbak Priska. Ya, Prof. Ari, tadi sebelum dialog sejenak kita sempat saksikan pelepasan PIN dari anggota DPR Firman Subagio sebagai tanda bahwa malu sebagai wakil rakyat. Urusan pagar laut ini berlarut-larut. Menurut Prof bagaimana? Ya, sebetulnya kita bisa mengerti ya kenapa Pak Firman tadi melakukan tindakan seperti itu, karena memang dari secara akal sehat mungkin sebagai orang kebanyakan begitu kurang bisa menerima, karena memang isu ini sudah yang diberitakan di media itu sudah terjadi sejak tahun lalu begitu, dan yang lebih mempertanyakan lagi keberadaan dari pagar laut ini kan memang sangat jelas terlihat dengan kasat mata. Dan jangan lupa bahwa di laut kita ini ada beberapa aparat penegak hukum yang memiliki patroli di laut begitu. Jadi makanya sangat sulit untuk kemudian mengatakan bahwa keberadaan
pagar laut ini tidak diketahui oleh pemerintah. Begitu. Kalau dari Prof. Ari sendiri, apa respon atau yang Anda pikirkan begitu mendengar tentang berita ini? Ada pagar laut sepanjang 30 km, berhari-hari diberitakan tidak ada yang mengaku begitu. Siapa yang memasang, untuk apa, izinnya bagaimana? Bagaimana menurut Anda sebagai pakar hukum laut? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang kehidupan bernegara ini kan memang semua ada aturan hukumnya, ya. Dan kita berada di Republik Indonesia ini semua ada segala aturannya, termasuk kemudian beraktivitas di darat maupun di laut, begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita bisa ketahui bahwa ketika orang, katakanlah ya, memiliki suatu kegiatan yang memang secara hukum itu tidak bertentangan atau sesuai aturan hukum, pasti kita tidak akan merasa risih atau kemudian takut untuk mengungkapkan jati diri kita karena kita sesuai dengan aturan hukum, begitu. Nah, sekarang kalau misalnya sudah ada kejadian seperti ini dan kemudian pemerintah sampai harus kemudian memanggil siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab, terus kemudian tidak ada yang muncul, ya. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan, ya. Tentu pertanyaan besarnya adalah kemungkinan besar ada pelanggaran hukum, begitu. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia tentu harus menyerahkan ini kepada pihak yang berwajib, karena pemerintah yang berwajiblah yang kemudian harus kemudian menerangkan dan menyelidiki ada apa sebetulnya. Apakah memang ada pelanggaran aturan? Kalau ada aturan yang mana, ya, dan kemudian diproses hukum, ya. Jangan sampai dibuat berlarut-larut seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan soal hukum tadi, aturan hukum dan juga proses hukumnya setelah informasi yang berikut ini. Anggota Komisi 4 DPR Arif Rahman menyayangkan sikap lambat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyikapi temuan pagar laut di Tangerang. Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan KKP terhadap pemagaran pagar laut. Kita harus melakukan satu edukasi di tengah situasi zamannya broadband seperti sekarang ini. Kalau kita tidak melakukan edukasi, akibatnya seolah-olah kita yang salah. Contoh misalnya kemarin itu ketika tersiar soal ada HGB atau sertifikat HGB, yang disalahkan tuh Menteri KKP, seolah-olah Menteri KKP yang mengkapleng-kapleng, padahal tidak seperti itu, gitu ya. Bahkan kami pun baru tahu setelah diumumkan oleh Menteri ATR. Tapi yang pasti yang kami ketahui berdasarkan undang-undang memang tidak boleh ada penerbitan sertifikat di laut, kecuali untuk suku tertentu. Salah satu contoh adalah suku Bajo. Dan itu pun sebelum diterbitkan oleh ATR BPN harus diterbitkan dulu KKPRL. Jadi seperti itu. Nah, kemudian soal yang di Bekasi, kan di Bekasi sama juga, tidak memiliki. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki izin, kalau dia memiliki izin lokal seperti HGB dan sebagainya, itu adalah di darat. Begitu dia mulai masuk ke ruang laut, dia harus mengajukan izin KKPRL ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apabila itu tidak ada, pasti kemudian akan kita lakukan tindakan penyegelan dan kemudian kita usut sesuai dengan koridor tadi, denda administratif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa masuk ke ruang yang lebih jauh. Ini semoga sudah bisa menjawab. Interupsi Ibu Pimpinan Arif Rahman, Nasdem. Izin Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang tadi kan terbit di daerah yang kemarin kita lihat itu kan 3 sertifikat di 266 bidang. Itu memang bukan Bapak yang mengeluarkan, betul. Kita juga paham itu. Tapi kan Bapak punya fungsi pengawasan yang seharusnya sudah bisa mengetahui juga, Pak, bahwa proses itu sudah berjalan. Karena kan pagar laut itu, Pak, mohon maaf, tidak seperti sulap. Ini pagar laut atau sertifikat? Pagar laut, Pak. Tapi kan gini, mungkin mereka melakukan itu karena sudah punya sertifikat, merasa punya sertifikat. Memang bukan Bapak yang menerbitkan. Saya tahu bahwa itu adalah BPN, pasti yang menerbitkan.
Tapi kan proses persetujuan harusnya pemanfaatan ruang laut itu kan ada di Bapak. Nah, saya nggak tahu makanya kenapa harus ada koordinasi yang seperti pimpinan tadi bilang Pak Alex, bahwa kalau memang merasa ini tidak punya kewenangan, kita bikin panja atau apa untuk mencari, Pak. Karena saya yakin problem ini juga ada di seluruh Indonesia gitu loh. Nah, ini yang perlu, jangan sampai Bapak setelah ini akan capek klarifikasi masalah pagar-pagar ini, Pak. Karena ini tiba-tiba habis dicek muncul di Surabaya. Nanti habis ini di Makassar pasti ada. Ini akan selalu muncul. Nah, saya hanya mempertanyakan bagaimana koordinasinya, karena bagaimanapun yang ada HGB-nya itu di wilayah Bapak, laut Pak. Pokoknya urusan air asin itu di Bapak lah, gitu kan. Dan HGB itu adanya di wilayah Bapak. Nah, bagaimana fungsi pengawasan Bapak pada saat pagar laut itu ada, dan Bapak secara keseluruhan kementerian ini tidak menyikapi secara awal gitu Pak. Itu yang saya maksud, fungsi pengawasan Bapak terhadap pagar-pagar laut itu yang ada gitu loh. Jadi saya juga paham bahwa ini adalah tugas dan wewenang dari BPN untuk mengeluarkan HGB. Kalau memang Bapak ada kesulitan untuk itu, sampaikan ke kita. Kita akan merekomendasikan untuk melakukan panja supaya bisa berkoordinasi dengan BPN dan yang lainnya. Apalagi Bapak juga kan misalkan ada Pol Airut di sana, ada Angkatan Laut di sana kan bersama-sama Bapak. Nah, ini yang harus saya jelaskan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Menteri, mohon maaf. Terima kasih Bu Pimpinan. Ya, kembali lagi di dialog tentang pagar laut. Prof. Ari masih bersama kami? Ya, ya, Prof, bagaimana tanggapan Prof. Ari tentang jawaban atau respon dari Menteri Kelautan dalam rapat dengan Komisi 4 DPR tadi? Iya, di sini saya melihat bahwa rakyat ya itu sangat menunggu kejujuran dari pemerintah begitu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak anggota DPR tadi ya. Ini memang bukan KKP yang mengeluarkan HGB, tapi dipermasalahkan adalah pengawasannya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, di Indonesia itu ada 6 kementerian lembaga yang memiliki kapal patroli di laut. Ya, yang pertama tentu KKP, ya. Kedua ada polisi, ketiga ada Bakamla, ya. Keempat ada Becukai, kapal Becukai, ya. Kelima itu ada KPLP, ya, begitu. Nah, itu semua itu kan ada ada patrolinya dan tentu angkatan laut begitu, ya. Yang tentu warawiri di wilayah tersebut begitu. Nah, ini makanya tadi kenapa ini tidak dihentikan sejak awal, diperiksa sejak awal. Kalau memang ini tidak ada pelanggaran hukumnya, ya dijelaskan. Tapi kalau misalnya ada pelanggaran hukum, segera diproses begitu. Karena memang ini menurut saya ya ini bukan delik aduan ya, ini delik laporan ya kepada siapapun yang kemudian melihat adanya potensi atau dugaan pelanggaran hukum, ini harus segera diproses begitu. Dan jangan sampai kemudian menjadi berlarut-larut seperti ini ya. Artinya kejujuran pemerintah kita sangat harapkan. Kalau memang ada kesalahan, mari kita perbaiki begitu. Artinya semua pelanggar aturan ya harus dikembalikan seperti semula, dan pemerintah dalam hal ini sebagai penguasa laut ya, penguasa yang memang wilayah yang tidak bisa dimiliki oleh perorangan atau kelompok, itu yang penting Mbak. Baik, Prof. Ari, apakah Anda melihat adanya saling bantah atau saling tuding begitu? Siapa yang bertanggung jawab antara 6 kementerian dan lembaga yang tadi Anda sebutkan punya kapal patroli dan juga punya kegiatan untuk kewenangan untuk mengawasi hal-hal yang terjadi di laut? Ya, inilah yang kemudian ya dengan segala hormat ya dengan kabinet Bapak Presiden Prabowo yang sekarang ya, ketika saya melihat bahwa tidak ada lagi kementerian koordinator bidang kemaritiman ya, ini yang kemudian menurut saya kemunduran ya. Karena apa? Kita sudah mengetahui bahwa negara kita itu lebih banyak lautnya. Ya, dan sedangkan koordinasi seperti ini itu akan sangat luar biasa sekarang, yang lalu dan yang akan datang begitu. Nah, artinya
sektoral seperti ini memang wajar kalau terdapat suatu perbedaan, suatu kemudian adanya tumpang tindih kewenangan dan sejalannya ya. Tapi kemudian kalau ada kementerian koordinator khusus untuk kemaritiman ya, saya cukup melihat ada manfaatnya di masa pemerintahan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat apakah kemudian kementerian koordinator yang katakanlah menggantikan ya tugas dari Kemenko Maritim itu bisa menangani tadi saling bantah, saling lempar segala macam di antara kementerian lembaga ini ya. Sekali lagi mudah-mudahan pemerintah bisa jujur untuk kemudian mengungkap ya di mana kurangnya pemerintah. Artinya kita rakyat bisa mengerti lah kalau memang ada kekurangan, tapi kekurangan ini harus segera kemudian diperbaiki. Apakah termasuk untuk menjembatani antara kementerian yang saat ini menjabat dengan kementerian yang sebelumnya yang mungkin mengeluarkan izin untuk aktivitas pemagaran laut ini? Kalau kita tentu tidak bisa ya kemudian mengatakan dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, artinya yang sebelumnya kan sudah selesai. Namun, nah ini yang perlu kita harus hati-hati dalam menyampaikan pendapat atau kemudian pernyataan ya, tanpa ada dasar-dasar yang kuat ya. Dugaan-dugaan perilaku koruptif misalnya yang kemudian juga disampaikan di media-media begitu ya, kita harus serahkan kembali kepada aparat penegak hukum. Biarlah aparat penegak hukum yang kemudian melakukan penyelidikan jika memang ada kesalahan dan mungkin saja ada katakanlah oknum ya yang kemudian melakukan korupsi dalam hal ini. Ya tentu ini yang kemudian kita harus tunggu juga ya. Namun sekali lagi ya, yang penting adalah negara hadir ya untuk kemudian menegakkan aturan ya, meskipun sekalipun ya kesalahan itu dibuat oleh pemerintah sendiri. Demikian, Mbak. Baik, kita lanjutkan dialog setelah informasi yang berikut. Anggota Komisi 4 Sony T. Dana Paramita juga mencecar Menteri KP. Sony menyayangkan sikap Menteri KP yang teledor dalam mengawasi wilayah laut Indonesia. Satu titik saja ternyata di Tangerang begitu viral karena itu di depan mata kita, dekat dengan Jakarta. Tapi ternyata kemudian di Pari, kemudian kemarin saya terima di Sidoarjo dan sebagainya, akan banyak bermunculan soal itu. Jadi sekali lagi saya berharap, saya tidak akan banyak soal pagar laut itu, saya yakin teman-teman komisi yang Poksi yang lain akan bisa menyampaikan. Tapi tolong tunjukkan sebagai seorang bapak nelayan. Saya tidak cukup banyak melihat pernyataannya seperti itu. Berikutnya lagi, kalau tadi salah satu solusinya adalah soal anggaran dan soal undang-undang. Tapi jauh lebih penting dari itu sebetulnya bagaimana koordinasinya. Kami ingin di forum yang terhormat ini, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Menteri menyampaikan ini sudah tahap penyidikan, jadi jangan dicabut dulu pagarnya. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kita nggak perlu, kalau di medsos saja bisa tahu gitu loh. Kalau dulu Pak Menteri di forum ini mengutip satu ayat gitu kan, kira-kira gitu. Apa kemarin lupa saya ayatnya itu. Tapi saya juga sampaikan Pak, kulihak walakau namuron Pak. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Di masa kayak gini keberanian adalah kemewahan Pak. Jadi kalau kita masih tarik ulur, saya nggak tahu, perlu ada argumentasi. Masa tiba-tiba yang nyabut belum apa angkatan laut, Bapak pernyataan berikutnya salah, kayak gitu kan kita ngeri Pak. Masyarakat lihat ini gimana instrumen negara dua-duanya bisa berbeda. Ribuan bambu kayak gitu di sebelah situ mungkin ada Pol Airut, masa sih nggak tahu kalau ditanya. Saya pengen tahu apakah pernah ada forum yang untuk mempertanyakan itu. Sekarang bahkan kalau di media kita bisa lihat yang namanya penerima SGHB itu
direksinya direksinya kemudian komisarnya siapa saja, kita tinggal. Ratusan kali penyegelan itu tidak hanya di sini, di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang kalau tidak salah ada 196 kasus yang kita lakukan. Cuma tidak terberitakan seperti ini karena mungkin tidak terlalu menarik. Ada misalnya di Batam itu reklamasi yang menghancurkan hutan mangrove. Itu juga kita tindak, kita segel, dan padahal sudah ada KKPRL-nya tapi tidak kesesuai begitu. Nah, kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya contoh begini, tiba-tiba lalu kemudian tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Ya, kembali dalam dialog pemirsa. Prof. Ari masih bersama kami? Iya, Mbak Priska. Ya, Prof. Ari, apakah Anda melihat pemerintah bisa menyeret pihak pemasang pagar laut dan juga pemberi izinnya? Kalau yang memasang pagar laut, kalau memang dia bersalah dan kemudian melanggar aturan hukum, ya. Tapi kemudian yang memberikan izin, nah ini memberikan izin pasti pemerintah kan, ya. Tentu bukan pemerintah sebagai organisasi penjalan kenegaraan ini, tapi oknum. Ya, oknum yang kemudian berkelindan dengan pelaku kejahatan, dengan katakanlah ada kejadian untuk memperkaya diri sendiri, nah itu baru bisa diseret. Namun sekali lagi ya, kita harus kemudian ikut mengawasi ya aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya, kalau tadi disampaikan oleh anggota DPR ada bukti permulaan yang cukup. Nah ini yang kita tunggu dari pemerintah ya. Apakah memang demikian? Ya, kalau memang demikian ya kita harus segera mendorong pemerintah untuk melakukan proses hukum. Nah ini yang kemudian tadi yang saya sampaikan, kita sangat menunggu dari kejujuran pemerintah sampai mana. Kalau tadi ada katakanlah perbedaan di antara sektor ya, kementerian atau lembaga. Sekali lagi saya sampaikan itu adalah satu hal yang wajar dalam menjalani roda kenegaraan ini ya. Dalam proses penegakan hukum ya terkadang terkait ada perbedaan interpretasi, perbedaan mungkin bagaimana menjalankan aturannya masing-masing. Nah, itu semua bisa diatasi dengan adanya kementerian koordinator yang khusus ya. Nah, ini pertanyaan saya dari kemarin belum muncul ini ya, kementerian koordinator yang kemudian bisa menengahi perbedaan-perbedaan ini. Nah, sekali lagi kalau memang itu sudah bisa dikoordinasikan dan kemudian ada tadi katakanlah bukti yang cukup ya, yang kemudian diduga adanya pelanggaran hukum, siapapun itu, siapapun ya, baik perorangan, perusahaan atau bahkan oknum yang ada dari pemerintah, itu harus segera diproses hukum tanpa kecuali. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihat apa saja hukum atau aturan yang dilanggar dalam hal ini pemasangan pagar laut khususnya di Tangerang, apa sanksinya dan bagaimana sebenarnya aturannya harusnya ditegakkan? Ya, itu paling tidak ada satu undang-undang yang sangat langsung ya, itu di Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil ya. Di sana memang ada ancaman pidana ya jika ada orang atau kelompok yang memanfaatkan ya ruang laut tanpa ya izin lokasi atau izin yang sesuai dengan undang-undang itu dapat dipidana begitu. Nah, itu yang kemudian perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum karena memang sejatinya ya untuk kemudian sertifikasi atas tanah yang ada di laut ya, sekarang entah itu tanah timbul, entah itu kemudian tanah hasil reklamasi ya, memang bisa diberikan hak pengelolaannya. Tapi tanah itu ada dulu ya, tanah itu ada dulu. Nah, tanah itu bisa muncul ya, itu setelah ada izin tadi yang diberikan oleh KKP. Nah, sekarang kan tanahnya belum ada ya, kemudian sertifikat HGB-nya sudah keluar. Nah, ini yang tidak mungkin ya. Bahwa ada sertifikat hak guna bangunan yang kemudian muncul tanpa ada fisik tanahnya. Itu dari disampaikan oleh Pak Menteri, ini tidak ada izin KKPRL-nya. Demikian, Mbak. Baik, dalam RDP tadi, Prof, Omnibus Law, sempat ada pembicaraan tentang Omnibus Law untuk Undang-Undang Kelautan. Apakah menurut Anda perlu?
Sebetulnya saya melihatnya lebih luas lagi ya. Artinya memang di laut ini, khususnya di laut Indonesia, itu kita memang banyak sekali ya, paling tidak peraturan hukum setingkat undang-undang ya, yang mengatur urusan-urusan yang ada di laut kita ya. Sebetulnya tidak salah ya, karena memang kegiatan di laut itu sangat banyak dan memang harus memerlukan kekhususan tertentu ya. Dan tentu dari setiap sektor itu punya penegakan hukumnya masing-masing. Itu mengapa kita saat ini masih punya kenyataan di mana aparat penegak hukum di laut itu ada banyak, dan yang punya kapal patroli itu ada 6 lembaga. Dan tahun ini itu sebetulnya pemerintah Indonesia sudah melakukan kajian ya, sinkronisasi peraturan perundang-undangan di laut gitu, yang nanti hasilnya mudah-mudahan segera ditindaklanjuti ya dengan dibuatnya sebuah rancangan undang-undang tentang keamanan laut di Indonesia. Nah, ini yang mudah-mudahan juga akan menjadi jawaban ya atas segala sesuatu kekhawatiran rakyat Indonesia terkait dengan ancaman keamanan apapun, termasuk bagaimana pemerintah menanggulangi wilayah laut Indonesia yang begitu luas ini. Baik. Pertanyaan terakhir, Prof. Ini pagar laut Tangerang ini kemarin sempat nelayan merasa dirugikan dan juga mengeluh begitu karena sulit mencari ikan, kemudian boros BBM. Nah, kalau seandainya ada kejadian-kejadian seperti ini lagi ditemukan di masyarakat, masyarakat ini bisa melapor kemana sebenarnya? Ya, saya sampaikan tadi, ini adalah delik laporan. Ya, artinya aparat penegak hukum manapun ya ketika mendapatkan delik laporan, dia wajib memulai atau menindaklanjuti laporan tersebut. Artinya ya, tentu, seperti ke polisi begitu bisa ya? Ke polisi bisa, ya ke polisi bisa, ke KKP bisa, ya kemanapun aparat penegak hukum, ya. Ya kemudian pasti akan ditindaklanjuti, akan dilihat apa yang salah. Oh, ada pagar ini tidak seharusnya ada di sana. Apa betul? Dilihat ada izinnya atau tidak. Siapa yang melakukan di sana? Kalau memang ada atau tidak sesuai, akan diproses lebih lanjut. Demikian, Mbak. Saya rasa itu juga satu hal yang lumrah dan memang harus dilakukan oleh rakyat kepada aparat penegak hukum. Baik, terima kasih Prof. Ari Afriansyah, pakar hukum laut RI, sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Siapa yang gak ngiler melihat ribuan buah durian ini? Buahnya yang besar dan warnanya yang hijau kecoklatan menandakan durian-durian sudah matang dan pasti rasanya manis dan legit di lidah. Berlokasi di kantor cabang Abdul Muiz Tanah Abang, Jakarta Pusat, MNC Finance bersama MNC Leasing kembali menggelar makan durian bersama dalam acara Durian Vagansa tahun ini. Ajang ini menjadi persembahan untuk para mitra dan rekanan yang telah berkontribusi serta mensupport kinerja MNC Finance dan MNC Leasing selama tahun 2025. Menyampaikan rasa terima kasih kami bahwasanya selama ini perusahaan kita telah dibantu ya dalam segala hal, baik dari sisi kreditur, dari sisi insuran, dari sisi kerjasama kita dengan debitur yang sudah berjalan dengan baik. Pada acara Durian Vagansa tahun ini, MNC Finance dan MNC Leasing menyiapkan sekitar 5.200 buah durian, baik durian lokal maupun durian premium yang tersedia berbagai jenis. Makan sepuasnya, bawa pulang suka-suka. Ya, jadi memang teman-teman semua dari bank, dari multifinance, dari asuransi, dari lelang dan agensi juga hadir. Jadi dengan MNC kita kegiatan tidak hanya ini. Ya. Kami pernah camping bareng, kami pernah bermalam bareng di Baduy, ya, bermalam bareng di Sukabumi. Durian Vagansa yang diinisiasi MNC Finance bersama MNC Leasing ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar perusahaan serta simbol keberhasilan dan kolaborasi kesuksesan bersama. Dari Jakarta, Rian Rahmat dan Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Dialog publik bertajuk mencari format pemilu terbaik 2029 melalui revisi paket undang-undang politik dan menakar tantangan partai politik non-parlemen digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat.
Hadir sebagai salah satu pembicara Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, memberikan pandangannya terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang dinilai sangat relevan dengan tantangan demokrasi pasca penghapusan ambang batas parlemen oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, saya pikir ini acara yang sangat penting sekali ya, apalagi pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal presidensial threshold dan juga terkait dengan soal revisi undang-undang politik dan pemilu yang memang sekarang sedang mau bergulir di Senayan, dan menjadi satu catatan penting bagi pemuda, terutama KNPI yang membawa isu ini untuk nanti disampaikan kepada Komisi 2 dan juga kepada Balik di DPR. Kita ini menjadi tonggak penerus, kita ini menjadi tonggak utama, dan kita menjadi estafet penerus kepemimpinan, dan kita hidup dengan berdemokrasi. Tentunya menjadi pesan bersama, kita akan kaji dan kita akan membuka ruang-ruang diskusi, dan ini akan kita bawa juga nanti ke Banggar. Terlibatan masyarakat, tokoh-tokoh dari berbagai partai politik, serta anak-anak muda diperlukan untuk menjaga demokrasi Indonesia menuju arah yang lebih baik. Dari Jakarta, Wenda Nura Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, drawing Piala Asia U17 2025 digelar di markas besar AFC Kuala Lumpur, Malaysia. Hasil draw AFC U17 Piala Asia 2025, Indonesia masuk ke dalam grup C bersama dengan Korea Selatan, Yaman, dan juga Afghanistan. Gelaran Piala Asia U17 ini akan dimulai pada 3 hingga 20 April 2024. AFC Under 17. Gelaran Piala U17 2025 kembali bergulir di Arab Saudi mulai 3 hingga 20 April 2024. Pada pengundian pot pengundian Piala Asia U17 2025, Indonesia berada di pot keempat. Pot 1 terdiri dari Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Pot 2 terdiri dari Australia, Yaman, Uzbekistan, dan Tajikistan. Pot 3 terdiri dari Thailand, Vietnam, Oman, dan Afghanistan. Sementara pot 4 terdiri dari Cina, Indonesia, Korea Utara, dan Uni Emirat Arab. Hasil drawing resmi Piala Asia U17 tahun 2025, Grup A terdiri dari Cina, Thailand, Uzbekistan, dan Arab Saudi. Di grup B terdiri dari Uni Emirat Arab, Vietnam, Australia, dan Jepang. Sementara Indonesia berada pada grup C bersama dengan Afghanistan, Yaman, dan Korea Selatan. Di grup D ada Korea Utara, Oman, Tajikistan, dan Iran. Beginning with Group A, we have Saudi Arabia. Pemirsa, terobosan baru terus dilakukan Timnas Indonesia. Jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda bersiap mengenakan jersey dengan logo Garuda yang baru yang penuh makna. Seperti apa logonya? Ini dia. Inilah logo baru Garuda yang nantinya akan terpampang di jersey baru Timnas Indonesia. Logo baru Garuda memiliki makna yang tersirat di dalamnya. Dimulai dari perisai Pancasila yang terinspirasi dari perisai Garuda, memiliki arti perjuangan. Kemudian tekstur garis dan titik sebagai representasi lapangan timnas. Pola kotak-kotak digambarkan sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung persatuan. Sementara motif batik diartikan sebagai identitas bangsa. Dan pola lingkaran memiliki arti matahari terbit sebagai harapan untuk sepak bola Indonesia. Ya, wajah baru jersey Timnas Indonesia akan dirilis 14 Februari mendatang. Kita nantikan skuad Garuda yang akan mengenakan seragam barunya saat melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.